Kemudian ada biaya sediaan produk dalam proses awal, itu 4.000. Itu ada di ilustrasi yang C. Iya Mbak, halaman 8.7 tadi saya salah sebut ya. Kemudian untuk harga pokok produk jadi, harga pokok produk jadi itu 76.000, dia di ilustrasi perhitungan yang K. Kemudian sediaan produk jadi awal itu di ilustrasi soal yang J. Kemudian produk siap dijual itu dari mana? Ilustrasi asal yang D itu kan periode. Produk siap dijualnya produk jadi ditambah sediaan produk jadi awal ya 81.000. Kemudian sediaan produk jadi akhir sediaan produk jadi akhirnya mana? 92.000. Ilustrasi yang kok T Mbak? Ada tak ilustrasi yang T? Sediaan produk jadi ya 9.000. Yang I itu I apa T tuh? Saya kok nggak kelihatan ya. Kemudian laba kotor laba kotornya apa berarti? Satu dikurangi 13, jualan dikurangi harga pokok jualan 48.000. Kalau laba kan berarti berhubungan dengan harga ya. Jadi jualan dikurangi dengan harga pokok jualan. Ya. Kalau yang dijawab Mbak Sulastri tadi ya, produk siap jual dikurangi persediaan produk jadi kan bukan 48.000 ya. Oke, dari sini udah ditanyakan.
Kalau dari tabel 8.2 nggak ada yang ditanyakan, berarti sekarang kita menghitung apa? Rasio kas. Rasio kas itu adalah kas dibagi aktiva lancar. Oh, yang harga pokok jualan. Ya. Rasio kas itu sama dengan kas plus dibagi aktiva lancar. Rasio kasnya 28%. Kemudian rasio piutang itu piutang dibagi utang jangka pendek. Jadi rasio piutangnya adalah 45%. Kemudian ada rasio lancar, itu aktiva lancar dibagi utang jangka pendek. Dapatkan rasio lancarnya 193%. Kemudian struktur keuangan vertikal itu modal sendiri dibagi dengan utang, dapatkan 333%. Kemudian ada struktur keuangan horizontal, itu adalah modal sendiri dibagi dengan aktiva tetap, didapatkan nilai 109%. Nah, dari kelima rasio itu bisa ditarik kesimpulan bahwa keadaan keuangan PT Ikro itu berada dalam kondisi sehat karena struktur keuangan vertikal dan horizontalnya dia berada di atas 100%. Kemudian dari segi likuiditas itu juga sehat karena rasio kas minimalnya 5% dan juga rasio cepatnya di atas 93%, serta untuk rasio lancarnya dia di atas 179%. Kemudian untuk solvabilitasnya itu juga dalam keadaan solvable, di mana PT Ikro ini mampu membayar seluruh utangnya yang berjumlah 33.000 dengan aktiva sebesar 143.000. Nah, setelah itu kita menghitung rentabilitas. Apa yang dimaksud dengan rentabilitas? Rentabilitas itu adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan modal yang ada. Perhitungannya seperti yang ada di PPT. Yang pertama, kita menghitung laba usaha, yaitu laba kotor dikurangi beban usaha. Tadi kan laba kotornya 48.000, kemudian beban usahanya itu 8.000, sehingga didapatkan laba usaha itu sama dengan 40.000. Kemudian laba setelah pajak. Nah, pajaknya di sini adalah 10%. Sehingga 40.000 dikurangi 10% dikali 48.000 itu sama dengan 36.200. Untuk rentabilitas ekonomis itu adalah laba usaha dibagi dengan aktiva usaha. Jadi laba usahanya kan 40.000, kemudian dibagi dengan aktiva usaha sebesar 143.000. Ini 143.000. Aktivanya tadi kan dari tabel 8.1 ya, 143.000, sehingga rentabilitas ekonomisnya itu 28%. Kemudian rentabilitas modal sendiri itu sama dengan laba setelah pajak
dikurang dibagi